Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita bersama kembali di dalam Lentera GKJ Mergangsan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, bila mana pada saat ini Engkau boleh berkenan menyertai kehidupan kami, sehingga kami boleh Tuhan persatukan untuk ikut ambil bagian di dalam Lentera GKJ Mergangsan. Saat ini kami bersama-sama hendak merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menyertai dan memampukan kami, sehingga kami boleh menerima firman itu dan menjadikan dasar firman sebagai pedoman kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkan, hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini didasari dari Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 yang demikian firman-Nya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, satu hal dari banyak hal yang saya sukai ketika saya sedang pergi keluar kota. Biasanya saya suka melihat tulisan yang ada di bagian belakang mobil truk. Karena menurut saya, tulisan-tulisan di bagian belakang mobil truk itu cukup menghibur. Meskipun terkadang juga membuat kita merasa jengkel. Tapi kebanyakan lebih ke menghibur. Seperti yang panjenengan Bapak Ibu pernah lihat, seringkali kita melihat tulisan yang mengatakan piye jek enak zamanku toh, atau kalau tidak ada tulisan lagi yang mengatakan ngebut membuat kita dekat dengan Tuhan. Jadi kalau pengen dekat sama Tuhan, silahkan ngebut. Kemudian ada tulisan lagi begini, truk ini memang jelek, sopirnya pun juga jelek, tetapi yang baca lebih jelek. Nah, ada satu lagi yang membuat saya cukup tertarik. Kalimatnya mengatakan demikian: saabot-abote momotanku isih luwih abot tresnaku marang sliramu. Tentu hal itu membuat kita berpikir kembali bahwa ada maksud yang terkandung dari tulisan tersebut. Tulisan itu sebenarnya ingin mengatakan begitu besar rasa kasih seorang sopir terhadap pasangannya, sehingga meskipun beban yang ia tanggung cukup besar, tetapi dia dapat melakukan dan melaksanakan beban itu dengan baik. Nah, firman Tuhan pada kesempatan kali ini pun juga kurang lebih menggambarkan hal yang serupa.
Dalam kitab Roma 8 ayat 28, di situ jelas dikatakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Dia, Allah turut bekerja. Itu artinya, seberapapun besar momotan kehidupan kita, ketika kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, maka di situ Allah turut bekerja. Hal itu sama seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena besar rasa cintanya dan kasihnya kepada manusia, Ia rela menanggung segala momotan beban untuk menyelamatkan manusia. Dan tentunya hal itu juga menarik untuk kita lihat bersama dan kita hayati dalam menjalani kehidupan ini. Saya yakin bahwa kita semua pasti punya momotan, punya beban, yang tentunya beban saya berbeda dengan beban Bapak Ibu semua. Sedikit, besar, banyak, ringan, pasti kita semua punya beban yang berbeda-beda. Tetapi kembali lagi, bahwa ketika kita punya momotan itu dan ada kasih di dalamnya, maka kita akan dapat menjalankan setiap tanggung jawab kita dengan baik. Lalu hal berikutnya yang dapat menguatkan kita bersama adalah di ayat yang terakhir atau kalimat terakhir. Di situ dikatakan, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya, saya, Bapak, Ibu, Saudara, itu juga merupakan bagian dari pribadi yang terpanggil. Kita terpanggil untuk menggendong beban keluarga. Kita terpanggil untuk memikul beban pekerjaan, pelayanan, dan yang lainnya. Dan kembali lagi kita diingatkan bahwa ketika kita menyadari bahwa diri kita adalah pribadi yang terpanggil, maka di situ Allah turut bekerja. Dan kunci untuk mendapatkan kesuksesan yakni dengan kasih yang besar. Karena hanya dengan kasih yang besar kita dimampukan untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Tetap selalu ingat seperti ungkapan yang tertulis di dalam bagian truk belakang, saabot-abote momotanku isih luweh abot tresnaku marang sliramu. Tuhan memberkati kita. Amin. Dan mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, bila mana pada saat ini Engkau boleh mengingatkan kembali kepada kami bahwa kasih adalah dasar untuk kami menjalani setiap kehidupan ini. Meskipun terkadang kami merasakan beratnya beban pergumulan kehidupan kami, tetapi ketika kami mendasari itu semua dengan kasih, maka kami akan dimampukan untuk menjalani setiap pergumulan dan beban kehidupan ini dengan baik. Karena kami yakin dan percaya Allah turut bekerja dalam kehidupan kami. Selain itu, kami juga bersyukur karena kami adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, dan jadikan kami hidup berkenan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami sekalian dan mampukan kami untuk menjalankan setiap beban tanggung jawab kehidupan kami. Biarlah itu semua dapat beroleh kesukacitaan dan damai sejahtera. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetap semangat menjalani kehidupan ini meskipun banyak beban, tapi yakinlah bahwa Tuhan ikut ambil bagian di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Tetap mengasihi dan kita orang-orang yang terpanggil. Shalom.